Iya. Nah, jika ada paket yang berasal dari router, nah ini berarti kan si laptop saya masuk ke router, berarti paketnya udah posisinya di sini dong, berasal dari router dong. Keluarnya ke Ether 1 mana ini? Nah, kita mau apain Internet. ini? Kita mau apain dia? Nah, berarti akan ada proses yang namanya masquerade. Masquerade ini yang tadinya IP-nya ini, karena ada proses masquerade, maka IP-nya dirubah menjadi IP ini. Nah, jadi kesimpulannya, kalau nah udah bisa kan? Iya. Oke. Jadi kita cukup satu langkah pertama itu kita mastiin bahwa si mikrotipnya dapat internet dulu Pak. Karena pada dasarnya si klien nggak akan dapat internet kalau si mikrotipnya juga nggak ada internetnya. Gampangnya gitulah. Ya, ibarat mikrotip itu udah kayak toren air. Dia nggak akan bisa ngalirin air kalau di atasnya toren kosong. Kalau kalau itu kan dia untuk nyalurin internet ya Mas ya. Kalau kita Iya, cuma jaringan lokal mah kita nggak perlu itu ya, nggak perlu setting internet gini ya. nggak perlu. Langkah pertamanya kita skip Langsung aja. bikin lokal aja berarti ya. Iya. Oke. Nah, ini kan kayak nanti ini cara pertama nih. Cara kedua, tadi yang nomor 2 boleh kita tulis juga di sini untuk memastikan ya. Poin 2 di sini uh, masuk terminal tes. Ketikkan ping google.com. Ini untuk tes mikrotik sudah ada internet atau belum. Ini cuman opsional untuk langkah kedua. Nah, langkah ketiga, ini baru nih. Kalau Bapak cuman bikin jaringan lokal, langsung masuk ke poin ketiga. Nah, langkah ketiga ini, setting DHCP, setting IP address. Untuk klien, ya. Kalau dalam kasus ini, kliennya berarti masuknya Ether 2 ya. Iya, Ether 2. Nah, nanti tergantung topologi, Pak. Setting IP ini Bapak udah bisa, tinggal masuk ke IP, pilih address, monggo. Setting IP. Sini masuk IP, pilih address, setting aja bebas Pak IP-nya. Kalau mau disamain boleh, dibebasin juga nggak apa-apa. Itu Bapak IP-nya berapa? 10.1 ya? Oke, sama saya juga, saya samain aja. Interface-nya saya di Ether 2. Oke, IP Ini udah selesai ya? Bapak IP udah selesai ya? udah. Oke, sekarang masuk ke poin ketiga, bisa dicek di ini lagi Pak, digitnya. Jadi langkah pertama udah, langkah kedua juga udah kita testing, langkah ketiga ini kita setting DHCP server. Langkah keempat DHCP server. Ya. Untuk mikrotik dapat setting DHCP server pada interface yang menuju klien. Nah, dalam hal ini kita Ether 2. Oke. Pertanyaan sederhana, Bapak tahu nggak di sini ada pertama kita DHCP klien, yang kedua ada DHCP server. Tahu nggak fungsi dari DHCP ini, Pak? Apa Mas? Buat menyalurkan kan? Oke. Jadi di jaringan itu ada istilah DHCP klien. DHCP klien ini dia fungsinya untuk meminta IP gampangnya.
Ya, Minta IP. IP-nya kemana? Ke DHCP server. DHCP server ini fungsinya untuk membagikan IP. Nah, simpelnya gitu ya. Ya. Nah, kalau DHCP klien dia minta, DHCP server dia bagi. Itu simpelnya. Laptop kita, handphone kita semuanya udah ada settingan auto DHCP klien. Ya. Kalau kita masuk ke laptop, saat kita klik kanan, pilih properties, terus kita pilih yang ini, kita klik obtain IP, ini sama aja kita udah ngaktifin DHCP klien di laptop. Ya. Makanya laptop ketika connect ke jaringan langsung dapat IP ya. Nah, dan di laptop pun udah ada settingnya, udah ada service DHCP client. Kalau mau dicek di sini ada menu service di laptop kita. Semua laptop sama, pasti punya fitur DHCP client. Hanya aja dia ngaktifinnya cukup dibikin obtain aja udah aktif. Kalau kita cek di sini di DHCP, nah ini dia udah running, statusnya otomatis. Ya, punya DHCP client. Oke, kita setting DHCP server di Mikrotik, tujuannya buat apa, Pak? Tujuannya supaya kita kan udah bikin IP nih. Kita udah bikin IP ini di Ether 2. Supaya ketika si laptop ini terkoneksi ke Ether 2, ya si kita nggak perlu lagi setting IP kayak tadi, Pak, manual. Nggak perlu. Nanti otomatis IP-nya didapat. Sekarang kita coba. Masuk ke IP, DHCP server. Di sini ada DHCP setup. Terus kita pilih Ether 2, kita next. Nanti ini saya jelasin. Fungsinya kita next aja dulu. Yang penting dia ada IP, ini range IP-nya. Next lagi. Kita next lagi. Next. Nah, ini IP, Pak. Oke. Lah mana, Bapak? Oke. Tadi ngeliatin nggak, Pak, cara-caranya, Pak? Bikin DHCP server. Ya. Oke, kelihatan tadi ya cara-caranya. Oke. Sekarang kalau kayak gitu, kalau saya cek di sini di status, di sini kan masih belum ada IP nih. Caranya supaya dapat IP, saya cabut dulu supaya cepat ya. Cabut Ether 2-nya. Terus saya pasang lagi supaya si laptop langsung request IP otomatis. Kita cek status, di sini saya udah ada IP 10254. Nah, langsung dapat IP kan? Beda sama tadi. Kalau tadi itu kita setting manual. Nah, jadi poinnya kalau Bapak di jaringan Bapak supaya IP-nya bisa otomatis dapat, Bapak cukup setting DHCP server di Mikrotik. Nah, fitur DHCP server nggak cuma di Mikrotik, Pak. Mau di Cisco, mau di router GTE, itu semuanya ada di DHCP server. Fungsinya sama aja, hanya mungkin settingannya yang sedikit beda. Kalau kita cek di sini di listnya, di list udah ada nih IP yang barusan kedaftar, Pak. Yang barusan masuk. Oke, monggo Pak, dipraktekin Pak, poin keempat. Oke, bentar. Di sini caranya IP, DHCP server, DHCP setup, add, Tadi Ether 2 ya Mas ya? Ether 2 atau yang ngarah ke klien. Next sampai selesai. Oke. Ini list timnya itu yang tadi sampaikan bukan? Kenapa Pak? Yang list timnya ini? Nah, list time ini Pak yang tadi yang saya bahas masalah durasi berapa lama IP ini disimpan. Ini di sini di list time. Kalau ini defaultnya 10 menit. Siapa tahu di tempat Bapak bisa sampai 2 minggu kali jangan-jangan atau sebulan. Oh gitu. Oh gitu ya. Ini. Jadi kalau di sini kan 10 menit. Berarti ketika laptop saya masih connect, list time-nya akan muter terus tuh. 10 udah balik ke 0, balik lagi ke 10. Tapi ketika laptop saya udah nggak connect, dia akan nyimpan sampai list time-nya habis. Coba di oke dulu Pak. Di next. Oke.
Oke, nah coba Bapak cabut dulu yang Ether 2-nya pasang lagi. Nanti Bapak dapat IP di laptopnya. Jangan lupa settingan IP yang tadi di otomatisin Pak. Tadi kan Bapak setting statik. Udah, bentar. Udah, Bentar, coba. bentar, bentar. Tapi ini masih kebaca ya, Mas? Langsung kebaca ya? Iya. Enggak Pak, itu 168. Emang Bapak bikin IP 0 ya? Tadi Mas settingannya kan Coba cek IP Bapak berapa. Coba IP address Pak. Oh iya, Bapak bikin 0 IP-nya. Kok 0.10 sih Pak IP address-nya? Bukan 10.1. bentar, bentar. Oh iya, Bapak 0.10 IP-nya. Oh iya. Ya, udah nggak masalah lah, biarin aja. Tapi nextnya nanti kalau /24 usahakan jangan dirubah Pak. Kalau dirubah nanti DHCP servernya harus dirubah lagi. Nanti kalau di reset aja berarti ya. Nanti di reset aja. Intinya kalau next bikin IP, kalau bisa, kalau cuma standalone routernya sendiri, IP-nya ujungnya 1 Pak. Ya kalau Bapak ujungnya 10, berarti nanti ada pelanggan Bapak atau klien di bawah IP-nya berarti ada 1, ada 2 sampai 9. Nanti lengkap langsung IP 11. Nggak masalah sih, ini terserah apa ya, terserah kebijakan masing-masing gitu. Kalau mau IP-nya 254, IP 8 pun nggak ada yang masalah. Hanya aja nanti Bapak lupa nih, takutnya nih atau bingung IP routernya berapa gitu lah. Iya, iya. Ya. Nanti pengecekan trouble-nya malah bingung. Kecuali udah ada dokumentasinya, monggo. Nggak ada masalah, Pak. Oke, ini berarti udah bisa ya, Mas? Oke, satu lagi Pak belum bisa. Bapak belum bisa internetan nih di laptop. Ya, di laptop Bapak ini internet masih pakai WiFi. Kalau mau cek, coba lihat Bapak bisa pakai tracer. Itu Pakai masih apa? pakai tracer. Coba cek ke digit sih Pak, masuk ke digit lagi. Cek digit sih. Nah, di sini kalau mau ngecek ya, kalau saya kan ping google.com nih. Nah, ini masih bisa. Ketika saya masuk ke tracer, google.com atau tracer 88 sama aja. Ini masih diarahkan internetnya ke WiFi, belum ke MikroTik. Karena di MikroTik kita itu belum bisa distribusi. Masih ada satu settingan lagi yang kurang. Ya, ini lama nih kalau tracer emang. Oke, skip aja. Oke. Jadi ada lagi settingan terakhir. Ada satu settingan yang di sini. Bapak masuk ke MikroTik. Di sini ada IP, ada firewall. Di sini ada NAT. Kita apa? Chainnya pilih src NAT. Nanti fungsi ini saya juga semuanya saya jelasin. Out interface-nya pilih yang arah ke internet. Internetnya kemana Pak? Tadi Satu. Satu. Actionnya masih curate. Oke, nanti semua ini dari DHCP server sampai NAT saya jelasin secara detail masing-masing fungsinya. Sekarang kita coba praktekin dulu, pastiin jalan 100%. Oke. Nah, ini settingannya kayak gini. Kalau udah kayak gini settingannya, untuk uji cobanya itu tinggal yang di wireless-nya kita bisa disconnect. Ya, di sini wireless-nya kita disconnect aja, nanti dia auto ke ini Pak. Atau gampangnya gini, di sini kan ada logo wireless nih. Kalau saya cabut, default laptop sih biasanya nanti dia langsung ngambil ke yang LAN sih. Kita pasang lagi deh. Nah, ini kelihatan Pak, udah berubah jadi LAN logonya. Ya. Nah, kalau udah kayak gini, cek di LAN-nya itu udah ada internet akses. Kita cek di status. Nah, internet. Tadi kan sebelumnya nggak ada internet ya. Sekarang udah ada internet. Gitu. Jadi settingan terakhir itu di firewall. Ya, ini settingan terakhir. Langkah kelima berarti di sini 5 setting firewall NAT.
caranya IP firewall. Nah, untuk ke sini ada sign-nya itu masuknya srcnet. Terus out interface-nya pilih sumber inet. Sumber inetnya tadi yang ini header 1. Action-nya itu pilih masquerade. Udah, sampai sini konfigurasi internet gateway di MikroTik selesai. Kalau gini udah berhasil belum, Mas? Udah, coba aja sekarang Bapak cabut lagi, Bapak pasang lagi ether 2-nya. Cabut, pasang lagi. Iya, yang penting dia nanti wireless-nya pasti berubah jadi komputer kalau udah Bapak ada internetnya. Coba tunggu aja. Kalau mau yakin lagi, mau wireless-nya bisa di-disconnect. Dia udah auto biasanya. Bentar coba Pak. Bentar Pak. Nah di LAN-nya coba cek di LAN-nya udah ada status internet belum? Nah, status. Weh, masih belum ada internet itu Pak. Coba cek Pak, ada yang salah nggak settingannya? Coba masuk lagi. Udah dapat IP belum Pak? Udah ya tadi ya. Chain-nya auto interface-nya tersatu. Oke. Coba Pak bentar Pak, ulang di DHCP client-nya saya lihat Pak. Cek DHCP client. Dari langkah pertama coba cek DHCP client-nya. Ether 1 udah bener. Terus IP address-nya cek lagi. 10.1 Ether 2. Oke, DHCP servernya Pak. Bentar, di sini DHCP server, di resource-nya tak cek 0.9, ini udah masuk. Ntar saya cek di DNS, dia dapat IP di root, IP root udah ada, IP firewall NAT masquerade. Oh ini apa nih, out interface none. Coba ini kita disable enable aja, sama aja kok. Disable enable. Nah tuh masuk Pak ya. Tadi ada tambahan itu Bapak, ada non statusnya. Non-nya itu ya. Nah ini udah ada internetnya nih ya. Kalau Bapak mau coba boleh di wirelessnya Bapak disable atau Bapak disconnect, dia udah ada internet dari MikroTik. Kalau mau dicoba, biasanya putus bentar sih Jitsi-nya. Halo ya. Nah ya, dia kalau ini Bapak udah aktifin lagi atau belum? Masih pakai ini kan kabel? Iya, masa kabel. Ya, itu tadi sempat putus karena dia posisinya pindah routing Pak. Gitu. Ya gitu. Berhasil berarti Pak. Udah. Jadi langkah 1 sampai dengan langkah 5 ini step by step bagaimana caranya Bapak bisa menghubungkan klien Bapak ke internet melalui MikroTik. Boleh Pak dibuka slide-nya lagi Pak, dicek 1 sampai 5 langkah-langkahnya mana yang belum dipahamin. Nanti kalau ada kendala Bapak press masalahnya dari atas Pak. Langkah 1 apa, langkah 2 apa gitu. Nah ini kan MikroTik kan udah ada wireless ini Mas. Ini wirelessnya otomatis langsung kebuka atau gimana ini? Enggak, wirelessnya defaultnya disable, nanti kita setting dulu Pak. Nah kalau untuk setting wireless itu bisa kita setting sekarang atau mau bisa setting nanti, itu nggak masalah sih Pak. Kalau Bapak mau aktifin wireless ya tinggal diaktifin aja, di setting IP sama DHCP server, selesai. Ya. Nanti di materi besok aja Pak ya, di wireless. Ini kita ada pembahasannya nanti di wireless. Oke, berarti nggak ada pertanyaan nih di materi ini? Sejauh ini sih masih. Nah, kalau saya mau lihat hasilnya nih Pak, Bapak riset, Bapak setting sendiri, saya lihatin dari sini. Oke. Tapi Pak internetnya dialihin ke wireless dulu Pak ya. Kalau nggak gitu lagi Pak, dialihin ke wireless dulu aja. Oke, sip.
Silakan di restart konfigurasi, setting dari awal, IP-nya jangan lupa satu. Dua-duanya berarti connect ya, dua-duanya connect ya, Mas? Dua-duanya connect, cuman sekarang prioritas masih di kabel. Tapi nanti ketika yang mikrotik Bapak reset, dia langsung auto ke wireless internetnya. Paling putus bentar doang kayak tadi. Semoga Pak, saya lihatin dari sini Pak ya. Oke. Emang materi yang lama koneksi Pak. Besok materinya lebih cepat satu materi bahasnya. Coba dicek deh Mas, Mas Ahmad. Ini saya sih ini udah kebuka ya. Iya benar. Oke, ini IP-nya udah betul, firewall-nya kita cek di sini ada NAT. Ini udah ada paketnya juga, Mas Kiurat. Di sini ada satu, oke, udah berhasil Pak ini, Jos. Oke, sampai sini ada yang belum dipaham Pak? Kalau bentar, jadi nanti untuk konsepnya yang DHCP server sama firewall NAT saya jelasin abis ini Pak. Materi sekarang memang lama dikoneksi Pak, soalnya ini materi inti, nanti kedepannya tinggal custom doang. Oke Mas, jadi kalau ini kan gini, ini untuk nomor 1 DHCP klien, kalau kita mau tanpa setting internet, berarti kan nomor 2 nggak pakai ya Mas ya? Betul, nomor 1, nomor 2 nggak pakai. Jadi langsung aja setting IP address itu untuk lokal atau langsung lokal ya. Nah, cuman kalau kita mikrotiknya nanti buat ditransfer juga buat internet, berarti dari 1 sampai 2 semuanya sampai 3 ya di ini ya. Iya. Nanti pembagian bandwidth juga nanti atau besok. Oh besok, oke. Materi besok itu walaupun waktunya sama, tapi dia lebih banyak materinya. Karena kan kita nggak belajar konsep lagi, nggak belajar basic, langsung setting aja semua. Ya, emang biasanya gitu, makanya saya kelas yang MTSN ini 2 kali pertemuan, materi pertama tuh mentok sampai sini. Maksimal banget sampai materi yang internet pakai wireless itu maksimal banget. Karena kita lamanya itu di sesi konsep sama teori, mastiin dapat dulu, udah paham, baru kita masuk materi selanjutnya. Kayak bridge, kayak pipo, itu kan hanya sifatnya custom aja Pak. Itu, yang susah kan kayak materi awal nih. Konsep-konsep itu loh. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak ada ya? Cukup. Sekarang saya kupas yang DHCP server dulu Pak. Di DHCP server kita di sini ada IP DHCP server. Nah, contoh saya buat IP baru ya, ini saya disable aja. Saya bikin IP baru aja di sini. Soalnya tadi konflik di 192 saya bikin IP ngasal 124.1.1.1.124. Saya pilih di atas 3. Nah, gini aja. Nah, ini yang saya bikin di DHCP server. IP DHCP server, DHCP setup, pilih ether 3. Nah, ini networknya, ini gateway-nya, ini range IP dia dari 2 sampai dengan 254. Ini DNS servernya. Nah, ini khawatirnya tadi juga ini nggak ngerujuk ke sini Pak, DNS server Bapak. Terus next, ini list time ini waktu sewa. Waktu sewa ini
Kalau contoh di sini saya isi cuman 1 menit. Berarti sewa IP saya yang akan disimpan di list mikrotik itu hanya 1 menit. Contoh saya next dulu aja. Nah, oke, selesai. Saya cek di list sekarang laptop saya masih connect-nya ke Ether 2. Bapak bisa lihat list time-nya berapa? Di sini ada 9 menit mundur ke belakang ya. 9 menit mundur ke belakang, ini akan tetap ketika dia udah sampai ke menit akhir di 00, kalau laptop saya masih connect, dia muter lagi Pak dari 9 menit 59 detik. Muter terus, berkurang terus. Nah, tapi ketika si laptop saya itu sudah pindah IP, ya sudah pindah IP, contoh lah, saya masuk dulu nih, saya masuk ke Ether 3. Bentar. Biar gampang dipahami. Nah, ini ada 1241. Oke, saya masuk IP di HCP server di list. Nah, sekarang lihat nah. Ini IP yang saya baru dapat, Pak. Ini IP-nya saya list time-nya cuma bikin 1 menit. Jadi dia mundurnya langsung detik ya kan. Nah, sedangkan IP saya yang tadi 10254 masih kesimpan. Kenapa? Padahal saya udah nggak connect lagi. Di sini masih ada expired-nya. Ini akan hilang IP-nya kalau posisinya waktunya sudah habis. Nah, kayak gini nih. Ini kan IP saya cuma 1 menit. Nah, mungkin di jaringan Bapak list time-nya itu dibikin terlalu lama, mungkin bisa 30 hari atau berapa. Impact-nya jadi duplikat IP atau IP-nya udah dipakai. Gitu ya. Iya, ini buktinya kan saya udah nggak, IP saya udah bukan 10 lagi, IP saya udah ini Pak. Cek aja di sini, cek di status. Tuh, IP saya sudah 12124 Tapi IP yang lama saya yang 10.254 ini masih keset di mikrotik karena list time-nya tadi saya bikin 10 menit. Nanti kalau udah 10 menit ini baru hilang, Pak. Oke, sampai sini paham ya? Konsep DHCP server? Iya. Oke. Kalau Bapak udah terlanjur buat, gimana cara rubahnya? Bapak bisa masuk ke DHCP. Di sini ada yang udah kita buat tadi, double klik aja, list time-nya tinggal dirubah. Kalau udah terlanjur buat. Jadi nggak perlu dihapus, tinggal ubah di sini aja. Nah, ini bisa Bapak mainin aja di sini. Oke, itu yang pertama di DHCP server. Sekarang kita bahas di NAT. Konsepnya gimana di NAT? Nah, apa nih? Special dummy rule to show faster counter. Di versi 646 ada kayak gini ya. Oke. Di NAT tadi kita ada action, chainnya SR CNAT, out interface-nya itu Ether 1, action-nya masquerade. Nah, kira-kira paham nggak Pak maksud dari rule ini apa? Belum. Oke. Di firewall itu ada konsep yang namanya if then. Kalau Bapak pernah belajar bahasa pemrograman, ya itu ada konsep yang namanya if then. Jika, maka. Nah, oke, simpel ya. Ini firewall di Mikrotik dia nerapin konsep kayak gitu. Nah, mau di filter rule, mau di NAT, semuanya sama. Jadi di sini ada generalnya itu if, advernya itu if, ekstraknya ini dia hanya tambahan aja, terus actionnya ini then. Ya, jadi jika bla 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 dan bla 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 mau diapain nih? Konsep dasarnya itu dulu. Sekarang kita masuk ke yang tadi, firewall NAT. Firewall NAT kita generalnya ada chainnya SR CNAT. Kita masuk. Fungsinya SR CNAT itu di Mikrotik apa sih? Kita kasih ini di sini. Gimana ya? Di sini aja deh, di bawah dikit. Set. Nah, oke. Oh, di sini nih.
src NAT. Oke. src NAT itu berfungsi untuk memfilter paket ya yang berasal dari router gitu. Jadi semua paket yang berasal dari dalam atau dari router tersebut itu akan difilter sama si chain src NAT ini. Dalam konteks ini NAT Pak ya. NAT itu network address translation, perubahan IP. Ada lagi chain yang kedua di STNAT. Ini kebalikannya, dia akan memfilter paket yang menuju router. Oke. Kalau kita baca rule-nya, jika ada paket yang berasal dari router, keluarnya dari Ether 1, kita actionnya jadi masquerade. Masquerade ini artinya kita rubah Pak, rubah IP-nya. Ya. Oke, sekarang tadi kita udah masquerade ya, masquerade mengubah IP fungsinya ini. Nah, kita balik ke konsep yang tadi kita belajar udah ini yang kita pelajarin tadi. Nah, ini kaitan eratnya sama di sini. Tadi IP kita kan anggap 10 titik sekian ya. Nah, di sini Ether 2. Contoh, anggap aja ini mikrotik Pak, di sini Ether 1. Sama enggak sama yang tadi kita buat? Oke, di sini Ether 1. Nah, sekarang konsepnya gini. Jika ada paket yang berasal dari router, ini kan laptop saya nih. Mau akses internet ke sini, betul enggak? Iya. Yeah. Nah, jika ada paket yang berasal dari router, nah, ini berarti kan si laptop saya masuk ke router, berarti paketnya udah posisinya di sini dong, berasal dari router dong. Keluarnya ke Ether 1 mana ini? Nah, kita mau apain? Kita mau apain dia? Nah, berarti akan ada proses yang namanya masquerade. Masquerade ini yang tadinya IP-nya ini, karena ada proses masquerade, maka IP-nya dirubah menjadi IP ini. Nah, jadi kesimpulannya, kalau konfigurasi NAT ini nggak disetting di sisi mikrotik, maka klien lokal yang ada di bawah mikrotik itu nggak akan bisa internetan, karena nggak ada proses yang namanya masquerade. Pertanyaannya, kok sekarang mikrotik udah bisa internetan ya? Padahal nggak ada settingan masquerade awalnya. Karena mikrotik Bapak yang di sini itu udah ada masquerade dari sini. Ketika di HCP klien, dia udah dapat settingan auto masquerade. Tapi kalau si laptop klien yang di bawah mikrotik, ini harus ada settingan masquerade dari mikrotik ini. Gitu. Di sini juga kita di laptop nggak setting masquerade kan? Karena masquerade-nya didapat dari HCP klien si mikrotik kan? Oke, sampai sini gimana Pak? Ya udah ini bisa sih nggambarinnya. Oke, jadi poinnya gini, modem Bapak yang mau itu di Republik atau mau itu di IndiHome, itu pasti dia ada settingan yang pertama IP address, yang kedua DHCP server, yang ketiga NAT, itu udah pasti ada. Jadi setiap klien yang connect ke modem Bapak itu langsung dapat IP address sama langsung bisa internetan. Nah, itu. Sekarang mikrotik juga sama, mikrotik kan statusnya router juga sama kayak modem. Jadi semua settingan yang merujuk ngarahnya ke internet, mikrotik juga harus setting. Mikrotik harus setting IP address, mikrotik harus setting DHCP server, mikrotik juga harus setting NAT. Kalau nggak disetting NAT-nya, si mikrotik nggak bisa translasi, cuma bisa jaringan lokal doang. Gitu. Kalau Bapak mau setting jaringan lokal, Bapak cukup settingin aja nih. Poin 3 sama poin 4 udah selesai, Pak. Iya. Ya, poin 1, 2 sama 5 Bapak skip. Nah, tapi kalau Bapak mau setting internet, kalau mikrotik itu berarti settingan dari awalnya gitu. Dari router langsung ke mikrotik ya, nggak bisa misalnya gini Mas, kan
dari router terus ke hub dulu, terus nanti baru ke mikrotik, itu ngaruh enggak ya? Sama aja, bisa. Misalnya naruh sama aja ya. Jadi kan naruh gini, routernya di lantai 1, terus mikrotiknya di lantai 4 gitu kan. Nah, Bisa. itu kan melalui hub nggak apa-apa ya, sama aja, cuman hub yang jadi pengambung ke router ya. Betul, nggak masalah, Pak. Cuman kalau kayak gitu nanti berarti ada beberapa klien yang langsung connect ke ini ya, langsung connect ke modem kan. Iya. Nah, sebenarnya gini, balik ke tujuan kita masang mikrotik. Tujuan masang mikrotik buat apa? Kalau tujuan kita masang mikrotik cuman sebagai nanganin internet di satu instansi, contoh di satu kelas aja, ya nggak masalah. Tapi kalau tujuan kita masang mikrotik mau jadi backbone-nya, mau jadi router induk, ya kita harus di bawah router. Jadi semua traffic masuk ke mikrotik dulu, baru masuk ke modem ISP. Kan tujuan mikrotik kan buat filter, Pak. Iya, iya. Ya, nanti misalnya mahasiswa Bapak nggak boleh akses ke Facebook, kan settingnya bisa mikrotik. Gitu. Kalau posisinya Bapak langsung pelanggannya langsung connect ke switch hub, langsung ke modem, Bapak nggak bisa bikin akses kayak gitu kan, nggak bisa bikin filter kayak gitu kan. Ya, jadi kembali ke tujuan awal kita buat apa. Ya, emang best practice-nya kayak gini, pasti posisinya internet, mikrotik, baru switch. Nah, dari switch itu distribusi lagi. Jadi semua pelanggan kita itu IP-nya, servisnya, semuanya dapatnya dari mikrotik. Gitu. Sampai sini paham ya? Iya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Masih ada sisa kurang lebih 10 menitan lagi. Ini cepat kok insya Allah.